Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat hidayahnya kita diberi perlindungan, kesehatan dan keluasan nikmat serta rizki halalnya. Pada video kali ini, perkenalkan, nama saya Dini Nur Aini, SOS MSI, NIDN 0714067503. Saya adalah dosen tetap pada program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo yang beralamat di Jalan PB Sudirman nomor 7 Situbondo, Jawa Timur. Di sini saya mencoba untuk mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampuh di semester genap. Pada semester 2, saya mengampuh mata kuliah Pengantar Kebijakan Publik dengan kode mata kuliah FAP 1246, bobot 3 SKS, dan jumlah mahasiswa semester 2 ini sebanyak 95 orang terbagi menjadi 4 kelas. Dan waktu perkuliahan terbagi menjadi pagi dan sore hari. Sedangkan di semester 4 saya mengampuh mata kuliah Otonomi Pemerintah Daerah dan Desa dengan kode mata kuliah FAP 1413 dengan bobot 3 SKS, dan jumlah mahasiswanya adalah 62 orang yang terbagi menjadi 3 kelas. Di masa pandemi, perkuliahan dilakukan secara daring, yaitu kami menggunakan aplikasi Google Meet yang cukup familiar bagi mahasiswa. Namun ada juga kendala yang dialami, semisal mahasiswa yang kebetulan berada di Kepulauan Madura atau daerah-daerah yang ada di pegunungan yang sering terkendala dengan akses jaringan internet. Untuk menyikapi hal tersebut, dilakukan diskusi lanjutan melalui grup WhatsApp kelas sebagai penguatan materi dan ruang diskusi selain metode Google Meet tadi. Mata kuliah Pengantar Kebijakan Publik dan mata kuliah Otonomi Pemerintah Daerah dan Desa sangat relevan dengan bidang keilmuan saya, yaitu ilmu administrasi negara, dan saya sangat bersemangat mengajar dan bertatap muka walaupun secara virtual dengan mahasiswa saya. Mata kuliah Pengantar Kebijakan Publik dan mata kuliah Otonomi Pemerintah Daerah dan Desa adalah mata kuliah wajib program studi administrasi publik, di mana metode perkuliahan yang dilakukan bisa menggunakan metode ceramah atau presentasi, kemudian tanya jawab, tugas individu dan kelompok, dan ada kuliah lapang. Namun karena pada masa pandemi, kuliah lapang metodenya dirubah. Bukan kita, mahasiswa dan dosen, yang mengunjungi instansi atau lembaga yang relevan dengan mata kuliah untuk bertukar pikiran dan memberikan pengetahuan yang lebih banyak, tetapi melalui surat pengantar dari fakultas kita mendatangkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Seperti untuk mata kuliah Pemerintah Daerah dan Desa ini, mata kuliah Otonomi Pemerintah Daerah dan Desa ini, ada kepala sekolah ada kepala desa yang memiliki kompetensi di sistem penyelenggaraan pemerintahannya dan memiliki wawasan yang cukup luas, inspiratif, bahkan juga inovatif, dan tidak lupa harus komunikatif di dalam pertemuan virtual kelas sebelum pelaksanaan ujian akhir semester atau di pertemuan ke-15. Nah, kegiatan kuliah lapang ini dapat merefresh kembali materi-materi mata kuliah di awal pembelajaran dan menambah soliditas antar mahasiswa dan dosen pengampu. Metode ini dilakukan selain untuk penguatan materi, hal ini juga bisa memberikan dampak yang positif kepada mahasiswa, karena mahasiswa bisa mendapatkan motivasi dan pengetahuan secara praktis, sehingga mahasiswa mencari korelasi antara teori yang didapat dengan aplikasi yang ada di lapangan. Sama seperti mata kuliah sebelumnya,
untuk mata kuliah pengantar kebijakan publik, kelas kita juga mendapatkan surat pengantar dari fakultas untuk bisa menghadirkan beberapa anggota legislatif atau pejabat-pejabat pemerintah kabupaten yang memiliki kompetensi, wawasannya yang luas dan komunikatif, sehingga mahasiswa ini bisa betul-betul memahami bagaimana pentingnya sebuah kebijakan publik, dari mulai proses kebijakan publik dari tahapan perumusan sampai pada tahapan evaluasi. Juga bisa mengetahui siapa aktor-aktor perumus kebijakannya dan peran serta masyarakat pada proses kebijakan publik ini. Mata kuliah pengantar kebijakan publik memiliki capaian pembelajaran, yaitu agar mahasiswa memahami tentang konsep kebijakan publik, lingkup, tujuan, dan ciri-ciri kebijakan publik, proses kebijakan publik, juga peran serta masyarakat dalam proses kebijakan publik. Sedangkan sub capaian pembelajaran mata kuliah atau kemampuan akhir yang diharapkan dari proses pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dan ruang lingkup kebijakan publik. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dan ciri-ciri kebijakan publik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan macam-macam model kebijakan publik. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan kriteria dan pentingnya kebijakan publik. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan aktor-aktor pembuat kebijakan publik. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan identifikasi perumusan kebijakan publik. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan proses atau tahapan kebijakan publik. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan implementasi kebijakan publik. Selanjutnya yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan evaluasi kebijakan publik. Dan yang terakhir, yang ke-10, mahasiswa dapat menjelaskan peran serta masyarakat dalam proses kebijakan publik. Teori dan bahan perkuliahan didapatkan dari beberapa referensi, yaitu yang pertama Thomas Erdai dalam bukunya Policy Analysis, What Government Do, Why They Do It, and What Difference It Makes. Yang kedua, James Anderson dengan judul buku Public Policy Making. Dan yang ketiga adalah William Endan, pengantar analisis kebijakan publik. Yang keempat, Ibnu Kencana Syafi'i dalam buku Ilmu Pemerintahan. Yang kelima, Rian Nugroho, Public Policy. Yang keenam, Solidin Abdul Wahab, Analisa Kebijakan Publik. Dan yang ketujuh adalah M. Irfan Islami, Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara. Sedangkan deskripsi mata kuliah otonomi pemerintah daerah dan desa yang merupakan subbab kajian dalam ilmu administrasi negara membahas tentang otonomi pemerintah daerah dan desa. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami konsep tentang otonomi pemerintah daerah dan di desa, baik secara teoritis dan implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa. Subcapaian mata kuliah atau kemampuan akhir yang diharapkan dari proses pembelajaran mata kuliah administrasi pemerintah kota dan desa adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan daerah atau desa dalam NKRI. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep otonomi daerah. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep otonomi desa. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan wewenang pemerintahan daerah. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan urusan pemerintahan. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan organisasi pemerintahan daerah. Selanjutnya yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan
organisasi pemerintahan desa. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang peraturan daerah. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan peraturan desa. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pemilihan kepala daerah. Yang kesebelas, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pemilihan kepala desa. Selanjutnya, yang ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan tentang keuangan daerah. Yang ke-13, mahasiswa mampu menjelaskan keuangan desa. Yang ke-14, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan. Nah, referensi-referensi yang digunakan ada miliknya Yosef Ribukahu dengan judul bukunya yaitu Prospek Otonomi Daerah di Negara RI. Yang kedua, Abdul Ghaffar Karim dalam buku Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia. Yang keempat, Irawan Sujito dalam buku Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Berikut juga ada Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang tentang Desa. Dan yang terakhir, tentang kriteria indikator penilaian mahasiswa. Ini yang pertama dinilai dari keaktifan ketika di kelas. Kemudian yang kedua, tentang bagaimana pemahaman materi mahasiswa. Yang ketiga, bagaimana ketepatan analisis mahasiswa. Dan yang keempat adalah kemampuan mahasiswa dalam berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Demikian deskripsi mata kuliah yang saya ampuh. Semoga bisa memberi banyak manfaat untuk pihak-pihak lain dan menjadikan diri saya sebagai dosen yang tidak pernah putus untuk belajar. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.